Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan jamaah yang insya Allah kita semua dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kalimat yang paling tertinggi dan paling terindah yang kita ucap disebabkan karena nikmat Allah yang melimpah. Terutama Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita semalam. Kemudian kita membuka kelopak mata, melaksanakan ibadah, keluar dari rumah kita masing-masing menuju masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kiranya apa yang kita lakukan ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah, kemudian Allah ridha dan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun ketika kita membacanya dalam sholat dan di luar sholat kiranya akan terhantarkan secara sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan asa, harap dan keinginan kita untuk suatu masa kelak di hari kiamat Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang pernah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang saya hormati, ayat yang barusan saya baca sebagai pembuka rasanya tidak asing di telinga kita, apalagi yang seringkali membaca Yasin dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Kalimatnya wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan usianya maka kami balik proses penciptaannya, tidakkah mereka itu berpikir? Begitu. Rasanya ayat itu familiar di telinga kita, lagi-lagi yang sering baca Yasin karena memang surat Yasin. Tapi mungkin ayat keberapa itu? Itu yang menjadi persoalannya. Surat Yasin tersebut terdapat dalam urutan Al-Quran ke-36, ayatnya 68. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih ayat ini berbunyi begini: siapa yang kami panjangkan usianya maka kami balik proses penciptaannya, tidakkah mereka berpikir? Gitu kalau diterjemahkan itu. Nah, ayat ini bukan ayat yang membutuhkan iman gitu. Sehingga kata para ulama, ayat ini nggak butuh iman, ayat ini butuh logika. Sehingga siapapun boleh meneliti ayat ini karena bukan iman dasarnya. Ada ayat yang berdasarkan keimanan yang bisa jadi tidak dipercaya dan tidak diyakini oleh orang yang tidak beriman, ada. Dan kalau kita mau mempraktekkannya, iman saja sudah, akal bisa jadi tidak sesuai dengan perintah ayat itu. Salah satu contohnya adalah ketika kita akan melaksanakan sholat. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain
surat kelima ayat yang ke-6. Kalau kalian akan melaksanakan sholat sementara sebelumnya kalian batal, boleh jadi disebabkan karena kentut, maka ketika kalian akan melaksanakan sholat dan batal karena kentut itu, basuhlah wajahmu, basuhlah tangan sampai dengan sikumu, usap sebagian kepalamu, basuh kaki sampai dengan mata kaki. Kalau kamu kentut kemudian hendak melaksanakan sholat, basuh yang disebutkan tadi. Kira-kira nyambung nggak Pak antara penyebab dengan yang kita laksanakan? Rasanya nggak nyambung. Yang keluar yang belakang, yang dibasuh muka, bayangin gitu. Kalau kamu kentut keluar dari belakang, basuh mukamu, basuh tanganmu sampai siku, usap kepalamu, basuh kaki sampai dengan mata kaki, kan nggak nyambung gitu. Maka kalau kita mau melaksanakannya, lebih disebabkan karena ini perintah Allah, mutlak yakinnya saya beriman, saya kerjain walaupun logika nggak nyambung. Apa relevansinya anak-anak kentut dengan usap muka? Kan yang di belakang yang keluar, kenapa muka yang harus dibasuh gitu. Nah, itulah ayat yang bicara tentang logika, iman itu. Sementara ada ayat yang bicara tentang logika. Nah, ayat yang bicara tentang logika ini nih yang barusan saya sampaikan. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan usianya, kami balik proses penciptaannya, tidakkah mereka berpikir? Berpikir. Jadi ayat ini lebih mengarah kepada pakailah akalmu, pakai pikiranmu, kamu akan menemukan kebenaran ayat ini. Nah, di kesempatan pagi yang sejuk kali ini, saya ingin mengantarkan tafsir para ulama berkaitan dengan ayat ini yang bagi saya logis untuk disampaikan. Pertama begini, ayat ini menyatakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan usianya, maka kami balik proses penciptaannya. Al-Quran itu kalau sudah bicara tentang Allah, boleh jadi menggunakan kata gantinya dua ya. Kalau Al-Quran sudah bicara tentang Allah, maka kata ganti yang digunakan oleh Al-Quran bisa jadi dua. Pertama, Al-Quran boleh jadi menggunakan kata aku. Untuk Allah tuh aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Semua. Tidak aku ciptakan jin, kata Allah, tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Semua. Allah. Tapi di kali lain Allah menggunakan kata kami ketika mencipta. Walaqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Nah, ini yang jadi sasaran para orientalis nih. Ketika mereka neliti Al-Quran, kemudian mereka bilang Tuhannya umat Islam bilangnya Esa, tapi kenyataannya di Quran pakai kami. Itu kan lebih dari satu. Semua bahasa kalau menggunakan kata kami itu kan lebih dari satu. Sementara Quran, coba lihat, Tuhannya umat Islam menggunakan kata kami. Kalau gitu di mana keesaan Tuhan umat Islam itu? Karena menggunakan kata kami gitu. Bagi orang yang boleh jadi mungkin tidak berpikir panjang atau tidak mengetahui kaidah bahasa, mungkin terjebak dengan ucapan itu. Tapi kalau orang itu pernah ngaji dan tahu bahasa Arab, nggak mungkin terjebak. Dalam bahasa Arab ada ilmu gramatika paling dasar namanya jurumiyah. Kalau orang-orang mondok atau pernah pondok pesantren pasti pernah ngaji ini. Begitu dia masuk pesantren pasti disodorkan buku itu dulu gitu. Namanya jurumiyah. Nah, ketika di jurumiyah itulah dijelaskan bahwa kata ganti kami itu kemungkinannya dua. Satu, kalau yang menggunakan kata kami untuk menunjukkan dirinya hebat. Satu pelakunya. Tapi kalau dia gunakan kata kami menunjukkan kehebatan si pengucap. Satu. Yang kedua, kalau kata kami itu digunakan, maka kemungkinan besarnya dan memang kenyataannya mengikut sertakan pihak lain dalam pembicaraan itu gitu.
Nih kalau pengurus ada pengumuman terus kemudian menggunakan kata kami, itu biasanya rombongan, itu enggak sendiri. Dalam bahasa Arab disebutlah ma'al ghair, dia menyertakan orang lain kemudian menggunakan kata kami gitu. Jadi keikutsertaan pihak lain, bukan sendirian. Dianya yang bicara tetap tunggal, tapi mengikutsertakan orang lain dalam persoalan itu. Itu kata kami tuh. Orangnya tunggal, tapi dia ikut sertakan orang lain. Atau kami itu tunggal untuk menunjukkan kehebatan orang yang bicara. Nah kalau kembali kepada Quran, Allah menggunakan kata kami, kemungkinannya kata kami itu satu, untuk mengagungkan dirinya hebat gitu. Atau yang kedua, mengundang manusia untuk ikut andil dalam persoalan yang disampaikan oleh Allah. Makanya kalau untuk bicara tentang rezeki, Pak, Ibu gitu, Bapak Ibu akan perhatikan, coba deh, kalau lihat bahasa rezeki dalam Al-Quran, selalu saja Allah menggunakan kata ganti atau domir kami, selalu begitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka sedekahkan. Rezeki itu bukan Allah menyatakan dan rezeki yang aku berikan kepada mereka, mereka sedekahkan, enggak. Tapi rezeki yang kami berikan, mereka sedekahkan. Allah menggunakan kata kami dalam persoalan rezeki. Kenapa Allah menggunakan kata kami dalam persoalan rezeki? Karena mengikutsertakan makhluk dalam persoalan rezeki. Kita diundang, diikutsertakan. Orang dulu sering bilang begini, Pak, Ibu, kalau udah yang namanya rezeki mah nggak bakal kemana-mana. Sering dengar gitu kan? Kalau udah rezeki mah nggak bakal kemana-mana, Ustadz. Bener. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, kita nggak dapat rezeki. Gitu kan? Ya kalau udah rezeki mah nggak kemana-mana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, kita nggak dapat rezeki. Kalau udah jodoh mah nggak bakal kemana-mana, Pak. Iya, tapi kalau kita nggak kemana-mana, kita nggak dapat jodoh. Bukankah kalau gitu kita diikut sertakan, andil, ikut gitu, ya? Itu rezeki tuh. Ini kalau saya mau nyontohkan, saya nggak bisa hari ini nih. Rencana saya mau puasa hari ini gitu. Jadi sediakan air nih. Kalau saya nggak puasa, saya bikin contoh nih. Allah mau kasih saya rezeki, hilang haus. Kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, hilang haus, Allah menggunakan kata kami. Terus gimana kata kami wujudnya itu? Tuh ada gelas isinya air. Terus gimana? Dia datang ke sini nggak sendirian kan? Barusan udah nganterin. Terus kalau saya haus pengen minum gimana, Pak? Buka tutupnya, gitu kan? Terus angkat airnya, minum deh, baru saya dapat rezeki. Kalau air ini saya cuman bilang hilang aus, hilang aus, hilang aus, hilang aus, diwiridin hilang aus, makin aus gitu. Ya, jadi bukan dibacain, angkat, kalau gitu hilang hausmu, aku berikan rezeki. Tapi tanganmu angkat tutupnya, angkat gelasnya, minum airnya. Kalau gitu bukankah Allah mengikut sertakan makhluk gitu? Ya, jadi Allah memberikan rezeki, kita ini ikut andil. Memang rezeki itu di tangan Tuhan, tapi yang di tangan Tuhan diberikan kemampuan kepada manusia, yuk wujudkan. Nah itu dulu waktu ngaji sifat 20 namanya iradah syar'iyah namanya. Ya, iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Kalau iradah kauniyah Allah mau jadi ya jadi. Tapi kalau ada yang Allah mau jadi, mengikut sertakan makhluk dalam proses kejadiannya gitu. Ya, manusia ini ada, kita ini ada kehendak Allah, tapi Allah melibatkan orang tua dalam persoalan kita hadir ke dunia ini. Kalau gitu dilibatkan manusia ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sedikit memahami tentang kami itu begitu, kalau aku mutlak Allah, kalau kami mengikut sertakan kita. Nah, sekarang kita masuk ayat ini. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya. Ada proyek namanya umur. Yang kerja dalam proyek itu siapa? Kami. Siapa yang kami panjangkan umurnya. Ada proyek namanya umur, pelaksananya siapa? Kami.
Kalau pelaksananya itu kami, Allah mengikut sertakan kita dalam proyek umur. Nah, kalau udah persoalannya kayak gini, kira-kira kita bisa manjangin umur nggak? Bisa nggak, Pak, Bu? Kita manjangin umur bisa nggak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Yang bilang enggak, saya yakin gini, umur mah udah diatur, Pak, sama Allah. Kita nggak bisa manjangin umur, jodoh, rezeki, hidup, mati di tangan Tuhan udah. Kita nggak bisa manjangin umur. Ada yang bilang begitu. Tapi kalau saya ngaji, guru saya bilang bisa manjangin umur itu. Memang umur di tangan Allah, tapi bisa nggak dipanjangin? Bisa. Ada usaha manusia manjangin umur. Bapak Ibu pasti pernah dengar lah, ada ustadz, ada kiai bilang begini, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia ngapain? Silaturahim. Sering dengar kan? Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya, hendaklah dia melakukan silaturahim. Jadi kalau kita silaturahim, ya ini aja nih subuh, ini udah silaturahim namanya nih. Barusan duduk di sini terus kemudian ngobrol sedikit cerita, bukankah silaturahim nih? Siapa yang melakukan silaturahim, maka jaminan agama melalui Nabi bilang Allah bakal panjangkan umurnya lewat silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Bisa kalau gitu panjangin umur? Bisa, ada usahanya kok. Bisa nggak manjangin umur? Bisa. Orang kalau kita dengar kiai sama ustadz aja minta doanya panjang umur. Allahumma tawil a'marona fi ta'atillah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana. Kalau diterjemahkan, ya Allah panjangkanlah usia kami dalam taat kepadamu, panjangkan umur dalam taat kepadamu. Kalau gitu kita minta panjang umur itu. Bisa diusahakan, bisa. Agama bilang, 1, silaturahim, 2, baca doa, 3, didoakan oleh orang lain. Mudah-mudahan panjang umur ya Pak, sehat dan berkah. Bukankah bisa jadi panjang umur tuh gara-gara doa itu dikabulkan? Bisa panjang umur itu. Agama, kesehatan atau dokter bilang bisa panjangin umur? Bisa. Usaha manusia bisa panjangin umur. Caranya gimana? Olahraga, kata dokter. Nah, itu kan syarat dokter kan? Kalau pengen hidup sehat, panjang umur, rajin-rajin olahraga gitu. Tapi olahraganya sesuaiin sama umur. Jangan udah 80 tahun main futsal, itu namanya mendekin umur gitu. Nah, kalau yang udah 70-an, olahraganya gimana? Jalan aja keliling gitu. Saya kalau di masjid pulang subuh tuh rombongan pulang muter dulu, jalan, baru pulang ke rumah masing-masing. Minimal ada 1000 langkah yang kita ayunkan. Bukankah itu upaya menuju sehat katanya? Lebih bagus, tapi minimal ada 1000 langkah yang kita ayunkan. Kan ada gerakan 1000 langkah tuh, minimal itu kita lakukan. Bukankah itu namanya upaya manjangin umur? Dokter bilang begitu. Makanannya Pak dijaga, kata dokter gitu ya. Makanannya dijaga, disesuaikan dengan kondisi fisik. Metabolisme kita ini udah nggak bagus. Kalau gitu jangan makan nasi menjelang malam lah katanya, khawatir gula itu tinggi karena kita tidak lagi bisa mengoperasionalkan tubuh. Saran dokter gitu. Maka kalau upaya-upaya kedokteran kita laksanakan, silaturahim kita pakai, doa kita baca, orang doain kita, kemudian hidup kita sehat, rajin olahraga, makan konsumsinya kita sesuaikan. Boleh jadi apa yang kita lakukan ini bikin kita panjang umur. Itu usaha namanya. Ada jamaah saya mantan dubes dari Yunani, dia bilang, Pak, orang Yunani itu panjang-panjang loh umurnya. Kalau di sana 120, 110 nggak aneh. 100 itu masih nyetir mobil nggak aneh Pak gitu. Kalau di sini kan aneh, di sana nggak aneh. Panjang-panjang umur, 100 tahun dia masih berenang, kata mantan dubes itu. Kenapa? Rahasianya mereka tuh kalau makan direbus Pak. Nggak ada yang goreng-gorengan junk food kayak kita begini. Dia direbusin aja.
Akhirnya kalau bapak nanti main ke rumah saya, ada acara, saya undang, saya bikinin makanan Yunani pak, gitu. Akhirnya suatu masa dapat undangan ke sana, dibikinin beneran makanan Yunani itu, dikasih ini makanan ini, saya nggak tahu namanya, dikasih. Nah cicipin deh pak. Begitu saya cicipin, nggak ada rasanya nih makanan, saya bilang gitu. Ya kalau bagi lidah kita nggak enak, tapi bagi lidah mereka ini makanannya, rupanya dari makanan, pola hidup sehatnya dia panjang umur. Ya, kalau gitu ada usaha manusia. Tapi kalau bapak ibu mengusahakan panjang umur model begini, olahraga, silaturahim, pola hidup sehat, terus akhirnya sunatullah menetapkan panjang umur. Siapa yang kami panjangkan usianya disebabkan karena usaha dia aku restui dan berhasil. Tapi ada konsekuensi yang nggak mungkin kita bisa hindari disebabkan karena panjang umur. Nggak mungkin kita bisa hindari ini. Kalau sukses panjang umurnya, maka konsekuensi nggak akan pernah mungkin bisa dihindari. Apa? Wa dhannu amirhu nunakishu fil khalqi. Kalau sudah kami panjangkan umurnya, kami balik proses penciptaannya, dibalik. Ini yang kita nggak mungkin bisa hindari. Mau panjang umur tapi ada konsekuensi. Siapa yang kami panjangkan usianya, kami balik proses penciptaannya. Tidakkah kamu mikir? Waktu saya ngaji ayat ini sama kiai, kemudian dia bentangkan tangannya gini. Nih, umur dalam ayat ini begini, kata beliau. Saya masih ingat beliau gayanya di hadapan para santri itu. Ini kalau 0 tahun nih, di tangan kiri saya 0 tahun ukurannya. Di tangan saya ini ukurannya 100 tahun. Gini nih. Maka umur tuh jalannya begini, dia bilang. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dari 0 sampai 40 grafiknya naik. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kalau udah sampai 40, top. Jadi puncak usia manusia itu berapa? 40. Tadi gitu, 40 tahun. Dari 0 sampai 40 naik. Mirip jam 6, jarum jam 6 sampai jam 12 kan jarum jam naik terus. Grafik 0 sampai 40 dia naik. Topnya kapan? 40. Makanya Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi mengemban misi yang luar biasa beratnya. Usia beliau 40 tahun. Berapa? Kalau bapak baca surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-15, ada doa falamma balagha arba'ina sanatan. Kalau dia sudah sampai pada usia 40 tahun, Quran bilang 40 tahun, maka qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Kalau dia sudah sampai usia 40 tahun, dia angkat tangannya dan dia doa rabbi auzi'ni an ashkura, seterusnya sampai ketika ngaji ini doa wajib dibaca bagi orang yang udah 40 tahun gitu. Dalam ajaran Al-Quran, doa ini jadi sedikit kewajiban bagi orang yang 40 tahun. Kalau dia sudah sampai usia 40 tahun, maka dia berdoa begini. Surat 46 ayat 15 tuh. 40 tahun tuh. Bahkan bukankah cukup populer ungkapan life begin at 40? Cukup populer. Kalau gitu 40 tutup. Kalau orang sudah lewat 40, 41 gitu. Nah, 41 tuh bukan naik lagi umurnya, udah mulai turun. Mirip jam 12 siang menuju jam 6 sore. Turun. 41, 42, 45, 50, 55, 60. Makin turun sampai 100 tuh. Jadi 0 sampai dengan 40 naik. 40 sampai dengan kita meninggal dunia, maka dia akan mengalami penurunan, dirasa atau tidak gitu. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Undangan Allah itu, tidakkah kamu berpikir tentang grafik atau kehidupan manusia ini? Naik sampai 40, turun lagi.
Nah, cobalah kalian pertimbangkan, coba kalian pikirkan kata Quran ini. Nah, salah satu yang kita bisa gunakan berpikir begini, bahwa ketika Allah menjadikan panjang usia kemudian turun ini, maka apa yang terjadi di sini nih 0 tahun. Kalau kita mau tarik benang, nanti akan kita rasakan lagi di sini nih. Gitu. Siapa yang kami panjangkan usianya, kami balik proses penciptaannya. Yang kamu rasakan dulu ketika baru lahir 0 tahun, maka satu masa kalian akan merasakan ketika hidupmu makin tua atau 100 tahun. Gini nih. Grafiknya sama. Tarik benang, yang terjadi di sini dengan yang terjadi di sini nyari sama. Sama. Kalau bayi baru lahir itu kan kondisinya lemah. Ya, anak-anak bayi kalau baru lahir itu kan lemah. Maka orang yang sudah tua renta, katakan usia 100 tahun, maka dia kembali menjadi orang yang lemah. Itu sama-sama lemah lagi. Ya. Bayi ini lebih banyak aktivitasnya di tempat tidur, tiduran. Maka kalau orang sudah masuk pada usia renta atau tua, maka kondisinya pun lebih banyak di tempat tidur lagi, udah tidur. Sama nggak? Sama kan? Ya. Kalau yang ini nih, ya, yang 0 tahun nih, belum punya gigi. Lahir itu kan belum punya gigi. Yang di sini nih habis dari begigi sampai metik, gitu. Udah berubah nih. Dulu pakai gigi, ini metik, tinggal makan telan aja gitu. Berubah tuh. Ya. Yang ini kesulitan ngelihat nih, karena bayi yang baru lahir itu kan matanya belum sanggup lihat dia jauh. Yang ini gimana? Sama, kesulitan lagi melihat. Faktor usia tuh. Karena mungkin penebalan katarak dan segala macamnya, akhirnya dia mengalami kesulitan untuk melihat. Sama kan? Yang ini kalau mau diri dan bangun keluar dari kamar butuh orang ini. Bapaknya ibunya ngangkat. Yang ini kalau mau keluar butuh orang lagi untuk ditemenin. Bukankah sama nih? Ya. Yang ini rambutnya belum numbuh. Yang ini habis sudah tipis gitu. Nah, bukankah sama? Tidakkah kamu berpikir gitu? Ini lemah, ini butuh orang, ini sangat butuh orang. Tidakkah kamu berpikir dia sama? Mungkin cuman bayi aja, Pak, kalau naik sedikit udah berubah, kata siapa? Yuk kita hitung lagi, naikin lagi. Ini 1 tahun lebih deh, jatuh 2 tahun. Ini naikin dong 80-an. Gitu. Adakah kesamaannya? Sama. Bayi yang mulai 1-2 tahun itu kan mulai belajar berjalan, main diri dia. Nah, ketika bayi ini baru belajar jalan, bukankah kita akan melihat kesulitan dia berdiri? Kalau mau diri itu bayi nyari ngerondang selesai itu, terus nyari tembok, nyari meja, terus pegangan diri, gemeter 1-2 langkah baru jalan. Kalau orang udah tua sama. Kalau dia mau diri, cari pegangan dulu depan, pegangan. Terus udah diri, gemeteran dulu, baru jalan pelan-pelan. Yang muda udah turun tangga, yang tua sisa gini, dulu ngambil napas, jalan pelan-pelan. Bukankah nyari sama? Ya. Tuh dia. Yang kecil ini nih, si bayi yang baru jalan ini nih, punya aroma yang khas. Minyak telon biasanya. Ya, itu anak-anak kecil kalau udah habis mandi itu kita seneng banget nyium minyak wangi itu tuh. Yang ini sama. Ya, minyak gosok, cap kampak, kawun gitu kan. Poyo. Ini teman-temannya nih. Gitu. Makanya kalau saya subuhan nih, ya wajar kalau di sini subuhan, bapak-bapak, tua, kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Sama aja Pak, di masjid saya di Salemba begitu juga kalau di subuh, jarang yang muda. Maka begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Karena kita wiridnya bareng, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sambil astagfirullahaladzim, keluar minyak angin, astagfirullahaladzim.
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Kayak gitu dah. Gitu. Kalau gitu bukankah ada aroma yang sama? Si bayi ini pakai pampers, yang tua ini confidence, gitu. Bukankah sama nih? Si bayi ini nih kelakuannya ngegemesin banget kalau ngeliat anak kecil itu. Nah, ngeliat yang ini nih, saya nggak berani ngomong deh, bapak aja ngomong deh, saya takut kualat gitu. Bukankah ada kemiripan tuh? Yang bayi ini nih ada kereta dorongnya biasanya. Ya, kalau baru punya bayi tuh pakai kereta dorong, dia dibawa, dinyanyiin, ditanya, si anaknya duduk terus didorong, dijemur pagi-pagi tuh. Itu bayi baru lahir. Sementara orang tua ini gimana? Ada kursi rodanya, ya, duduk deh, didorong sama anaknya, dijemur gitu. Cuman bedanya apa? Kalau sama yang kecil ini ketika dijemur ibunya ngajak ngomong, dibecandain, dinyanyiin. Kalau yang tua ini anaknya jodorin, kena matahari, udah tinggalin, buka WA, baca Facebook gitu. Tinggalin aja gitu. Nah, bukankah ada kemiripan ini nih? Gitu. Afala taqilun, tidakkah kamu berpikir kondisi itu? Naikin lagi, naikin. Berapa? 3 tahun? 60, 70. Sama enggak? Masih ada kesamaannya. Anak 3 tahun itu kan anak yang bereksplorasi, mulai banyak tanya karena keingin tahuannya besar. Semua yang ada ditanyain. Ini apa pak? Berarti ini apa sih? Ini. Itu apa sih pak? Burung. Burung apa sih? Burung dara. Yang itu? Kutilang. Yang ini? Ayam. Semua ditanyain. Sampai kadang-kadang kita bilang udah deh, udah capek dari tadi nanya lagi. Dia bereksplor karena nanya. Sementara yang ini nih nanya lagi, sama. Tapi bedanya apa? Kalau ini bereksplor, yang ini udah banyak yang lupa. Ini remote-nya ya pak, ya ini matiin, ini gedein, ini ganti channel. Belum 5 menit, tadi yang matiin yang mana nih? Gitu. Nanya lagi dia, tanya lagi. Bukankah ada kemiripan nih? Ya, yang ini anak 3 tahun. Ini hobinya cerita nih. Karena 3 tahun itu kalau diajak kemana-mana dia cerita, ke eyangnya cerita, ke pamannya cerita, ke temannya cerita. Kalau dia mendapatkan pengalaman baru, maka dia akan cerita terus. Keponakan saya masuk TK, begitu dia pulang datang ke rumah cerita tentang lagu ini, sekolah begini, cerita. Hobinya cerita dia. Maka orang tua ini sama, hobinya cerita juga. Meskipun yang diceritain itu lagi yang diomongin gitu, ya bisa ketebak ceritanya gitu. Dia lagi itu lagi. Kalau bapak saya ikut almarhum dulu ketika ke kampung tuh, itu selalu cerita pengalamannya, di sini begini. Kita udah hafal bener dah. Ini kita mau masuk nih, daerah ini ada sekolahannya. Ntar dia ngomong habis ini sekolahannya nih. Dia bawa, dulu kakek sekolah di sini tuh kan. Udah berapa kali nih dia ngomong itu lagi gitu kan. Nah, bukankah begitu? Ya, bukankah ada kemiripan? Sehingga kalau Al-Quran kemudian menyatakan afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Benar. Sekarang kalau kita mau mikir, akhirnya ketemu satu titik aja di antara sekian yang banyak itu. Apa titik temunya? Kenapa ya orang tua ini, kakek, lebih dekat sama cucu? Ya, kakek itu kan lebih dekat sama cucu dibanding sama kita anaknya dulu. Lebih dekat sama anak kita, lebih cucu. Kenapa? Oh, soulmate rupanya, senasib sepenangguan. Yang ini belum sekolah, ini pensiunan, sama-sama gak punya kerjaan gitu. Ketemu dia jalan, ngobrol, dibawa gitu. Tuh bapak saya gitu tuh. Dulu kita bilang, dulu abah sama kita ini nggak gini-gini amat gitu. Kita jarang diajak ngobrol segala macamnya. Tapi giran sama cucunya, anak saya pakai-pakai, lol, udah bangun belum? Belum. Baru bangun kayak, sini udah main ke rumah. Belum mandi, kayak di rumah aja mandinya udah. Mandi gitu. Terus bawa muter jajan pulang. Kenapa dia lebih deket? Dengan kita enggak dulu.
Tapi dengan cucu-cucunya, kenapa dia mau dekat? Karena tadi ada serasib. Ini cerita, ini dengerin cerita lagi bareng gitu. Jajan bareng gitu. Nah, kalau gitu, afala taqilun, tidakkah kalian berpikir begitu? Sehingga kondisi fisik orang tua sama dengan anak kecil. Yang beda siapa? Ini usia 40 tahunan di tengah-tengah ini, 30-40, dia yang beda. Kenapa? Dia di tengah nih. Seusia-usia saya 40 tahunan, di tengah nih. Di tengah membelah, di sini saya berhadapan dengan anak, di sini saya berhadapan dengan orang tua. Kondisinya sama. Sama kondisinya begitu. Tetapi sikap saya kepada anak dengan sikap saya kepada orang tua nggak bisa disamain. Kondisinya sama. Ini bisa jadi bikin nyebelin, sama ini juga bisa jadi. Tapi bagaimana saya bersikap nggak sama dengan anak saya, dengan orang tua saya. Saya ruangan nulis baca di atas gitu di rumah tuh. Terus janji sama anak mau keluar. Begitu dia tahu bapaknya janji, dikejar terus ke atas. Pak, katanya mau keluar, mau jalan-jalan. Ya sebentar nak, papa lagi nulis banget ini, masih ada itu tulisan, takutnya hilang, sayang gitu. Ntar ya di komputer papa. Turun dia 5 menit dia naik lagi ke atas. Udah selesai belum pak? Katanya mau keluar gitu. Ya sebentar lagi, papa belum pen, ntar hilang sayang ini gitu ya. Papa lagi nulis, sebentar, turun aja ntar kalau udah selesai papa turun keluar, nulis lagi. 5 menit dia samperin lagi naik ke atas. Katanya mau keluar pak, udah belum. Boleh jadi saya merasa terganggu, lantas naiklah nadanya. Kemudian saya bilang, kalau papa belum turun jangan naik dulu, kamu turun, papa kamu ganggu. Sana, turun. Ntar ini hilang nih. Ntar juga kalau udah selesai pasti papa turun udah. Dia turun nangis. Bilang ke ibunya, katanya mau pergi papa gitu. Mama dengar orang papa bilang ntar juga dia turun. Kalau udah kelar juga dia turun. Tungguin aja kamunya aja nggak sabar. Gitu kata saya. Udah diomelin tuh. 5 menit dia naik lagi ke atas. Nanti kan bikin kesian akhirnya. Akhirnya udah ya, dah taruh, dah yuk turun jalan. Tuh kalau anak bisa kebentak 5 menit hilang dia naik tuh anak. Tapi kalau orang tua terbentak oleh anak, belum tentu 5 hari itu hilang ya, belum tentu 5 bulan hapus gitu. Maka saya bisa jadi kalau anak saya manggil, saya bisa bilang ntar gitu, nggak apa-apa bagi dia. Tapi kalau bapak saya datang, Din, kedengeran bapak saya, udah ya pak, turun langsung, nggak bisa bilang ntar. Meskipun begitu turun, kemarin minjem palu di rumah ditaruhnya di mana Din, cuma begitu doang tuh. Tapi turun buru-buru, nggak bisa bilang entar. Kenapa? Khawatir dia luka kalau seandainya saya teriak entar. Turun, apa? Kemarin bawa palu dari rumah ditaruh di mana? Oh di sini cari. Ya itu beda. Sikap kita kepada orang tua dengan sikap kepada anak nggak sama, meskipun kondisinya sama dia itu. Maka benerlah ungkapan atau pesan Allah kepada anak-anak manusia, wabil walidaini ihsanan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsanan. Allah sudah menetapkan satu ketetapan yang tidak boleh kamu ganggu gugat. Jangan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu lah kamu berlaku ihsan. Enggak satu kali itu kalimat ihsan, ada 6-7 kalinya dalam Al-Quran itu. Kalau bapak ibu baca Quran maka ketemu wabil walidaini ihsana gitu, pasti ketemu. Di surat Al-Baqarah ada, seingat saya, di Nisa ada, kemudian di surat Al-Isra juga saya temukan ada. Minimal ada 7 kali dia berulang, ditaruhnya di tempat-tempat berbeda. Kenapa kok ditaruhnya tempat-tempat berbeda tapi redaksinya tetap sama, wabil walidaini ihsan? Sementara ulama menyimpulkannya mengingatkan anak manusia karena dia lupa untuk berbakti kepada orang tua dengan cara berbaktinya. Bahkan sampai ada ayat yang menyatakan wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan kamu berkata jangan menghardik. Kenapa? Orang tua itu sensitif. Yang penting jaga omonganmu.
Kenapa? Omonganmu lepas tanpa kontrol, maka boleh jadi hatinya terluka. Sekian bulan nggak hilang itu. Maka ucapanmu tolong jaga kepada mereka itu tuh. Kalau gitu, bukankah Al-Quran berpesan sesuai dengan kondisi dan kenyataan orang tua? Nah, kalau udah rapat pengurus, ya adalah pengurus itu kan pembina, gitu kan. Mereka kan rata-rata sepuh-sepuh tuh, gitu, penasehat, rata-rata sepuh-sepuh. Nah, ketika saya mimpin rapat, saya kasih pembina mesti ngomong, gitu, sesepuh mesti ngomong. Tapi panitia bilang yang muda nih, Pak, udah deh langsung aja, kenapa? Jangan kasih orang tua, kenapa? Ngomongnya pas itu lagi deh Pak. Dikasih dia kan, ntar dia ngomong, itu lagi dah, pada lama banget lagi gitu. Udah ngeluh tuh, gimana? Nah saya bilang, biarin dia ngomong. Bagi dia itu bukan isi pembicaraannya. Bagi dia itu bagaimana orang-orang muda seperti kita mau dengerin dia. Apa yang disampaikan boleh jadi nggak relevan lagi, udah nggak bisa dipakai. Orang itu zamannya dia kok gitu, zaman kita udah beda, nggak bisa dipakai. Tapi bagaimana kita menghargai dan mau dengerin dia, itu yang penting. Gitu. Apa yang mau jadi sarannya, kalau nggak sesuai nggak usah dieksekusi, tapi kita berikan kesempatan kepada untuk bicara. Kenapa? Sebuah kehormatan bagi orang tua kalau dia ngomong, anak-anaknya dengerin. Adapun konten ucapannya mungkin tidak relevan karena tidak lagi pada masa sekarang ini, kita nggak usah jalanin. Yang penting dengerin aja udah. Kalau anak-anak model begini bisa paham orang tua, maka kalau gitu rasanya memang tidak terjadi pertengkaran antara orang tua dengan anak. Kenapa? Si anak ngerti orang tua mau modelnya kayak begitu. Ntar kalau kita tua juga kita kayak gitu. Sekarang aja kita ketawain dia jalannya pelan-pelan gemeteran. Ntar kita diketawain. Wong itu semua berlaku sunatullah kok. Sekarang kita bisa jalan cepet. Nanti kita juga jalannya kayak dia. Kalau kita ketawain dia, nanti kita diketawain anak-anak kita pasti. Nah kalau gitu, bukankah ini hubungan yang luar biasa, penjelasan yang luar biasa dari Allah kepada anak manusia untuk menjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Pahamilah kondisi mereka. Nah kita sadar nih, yang dipanjangin begitu. Ya iya orang tua. Makanya saya bilang kalau ke adik-adik saya, kalau emak sama abang ngomong, dengerin aja udah. Meskipun kayaknya nggak cocok, dengerin aja udah, jangan dibantah. Kenapa? Ntar dia sakit hati, kita susah gitu. Jaga perasaannya aja udah, nggak relevan, biarin aja udah, jangan dibantah. Di belakang kita cari jalan yang lain, tapi di depan dia kita bisa iya daripada ntar dia berantem sama kita itu. Kenapa? Repot udah. Kalau orang tua sudah nggak suka atau tersinggung, bisa jadi hatinya tergores cukup dalam dan susah diobatinya. Nah kalau gitu, bukankah inilah kaidah bagaimana anak berhadapan dengan orang tua berhadapan dengan anak. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini mencerahkan kita semua, menjadikan kita sadar di mana posisinya. Jadi kalau bapak sudah dikembalikan, ibu dikembalikan kepada usia yang sama dengan anak. Dulu bapak ibu ngelarang anak, sekarang bapak ibu banyak dilarang anak pastinya deh. Ya, kata anak, saya dilarang pak sama anak saya nggak boleh. Dulu kita tuh, dulu ngelarin anak, jangan begini, nggak boleh begitu, jangan ke sana. Dulu jadi orang tua. Tapi begitu sampai masanya tua, anak saya nggak boleh, bilangnya nggak boleh keluar pak. Jadi saya di rumah aja udah. Tunduk sama anak. Bukankah begitulah gantian, kami jadikan gantian nanti kalau orang tuamu sudah dalam kondisi tua, ada dalam pemeliharaanmu wahai anak. Kalau gitu sang anak memperhatikan kondisi orang tuanya, karena dia akan menjadi orang yang saya harus pelihara sebagaimana dulu saya dipelihara oleh dia. Kalau gitu, kalau satu masa dia harus kembali kepada anak-anaknya, pulang dia ke rumah saya, kembali karena saya harus urus, maka sekarang ini saya sudah siapkan kamarnya. Inilah kamar buat bapak saya, buat ibu saya, kalau dia sudah nggak ada ngurus. Di mana? Lantainya di bawah, gitu, supaya gampang aktivitasnya karena tua. Jangan orang udah 70 tahun dikasih di lantai 3, itu namanya pengen buru-buru dapat warisan, gitu ya. Dari bawah. Kenapa? Menempatkan diri. Nah mudah-mudahan afala nyakilun ini, tidakkah mereka berpikir, menjadikan kita tercerahkan dengan ayat dan kemudian akhirnya membina hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak.
Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kurang kesempurnaan, karena hanya Allah lah yang maha sempurna, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan melalui Al-Quran yang kita kaji. Ana hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma barik li auladina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, puji syukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmatmu dan bertanggung jawab di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam yang kami baca semoga Engkau limpahkan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami bertemu berjumpa di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayangmu, karena mereka telah mendekap kami saat kecil dahulu. Ya Allah, berkahi putra putri kami, jangan Kau berikan kesulitan kepada mereka. Berikan taufikmu kepada mereka agar mereka taat kepadamu. Jadikan amal baiknya menjadi pahala bagi kami. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.